Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perempuan mengaji. Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada tanggal 11 Ramadan kemarin, kita memperingati tanggal wafatnya salah satu ummahatul mukminin, yaitu Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Sayyidah Khadijah Al-Kubra merupakan perempuan mulia yang mana diberi gelar Amirah Quraisy karena kesuksesan beliau dalam dunia perdagangan pada waktu itu. Beliau adalah istri pertama Rasulullah SAW. Beliau juga diberi gelar At-Tahirah, perempuan yang suci, karena beliau adalah perempuan yang mampu menjaga kehormatannya dan kemuliaan dirinya. Sayyidah Khadijah Al-Kubra, kita temukan banyak sekali manaqib tentang beliau, syair-syair tentang beliau, dan juga kisah-kisah yang inspiratif tentang beliau. Tentunya hal ini menunjukkan akan keistimewaan Sayyidah Khadijah. Lalu, apa saja sih keistimewaan beliau? Dalam kitab Nisa Haula Rasul dan kitab Inni Ruziqtu Hubbaha disebutkan tentang beberapa kemuliaan Sayyidah Khadijah. Kemuliaan yang pertama adalah innaha awwalun nasi imanan bihi, ay bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan orang yang pertama iman kepada Rasulullah. Itu maksudnya apa? Beliau merupakan orang yang masuk Islam awal di antara orang-orang lainnya. Bahkan dalam kisah yang masyhur kita dengar tentang turunnya wahyu, waktu itu Rasulullah sepulang dari Gua Hira merasakan takut dan juga keraguan dan kegundahan. Lalu beliau masuk ke rumah dan mendatangi Sayyidah Khadijah dan berkata, selimutilah aku, selimutilah aku. Sayyidah Khadijah bersegera menyelimuti Rasulullah, dan kemudian Rasulullah menceritakan akan hal itu. Dan Sayyidah Khadijah lah yang mengimani dan meyakinkan tentang apa yang terjadi di Gua Hira, yaitu turunnya wahyu. Keistimewaan yang kedua, beliau merupakan ahabbu zaujatin li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling dicintai. Kita temukan banyak sekali kisah yang menunjukkan kesetiaan Rasulullah kepada Sayyidah Khadijah. Salah satunya adalah kisah Rasulullah menyembelih kambing yang mana di situ diniatkan sedekah untuk Sayyidah Khadijah selepas wafatnya Sayyidah Khadijah. Pada waktu itu Rasulullah memerintahkan Sayyidah Aisyah agar membagikan dagingnya diawalkan kepada kerabat Sayyidah Khadijah. Di sini menunjukkan bahwa Rasulullah masih setia kepada Sayyidah Khadijah karena Sayyidah Khadijah merupakan orang yang selalu percaya kepada Nabi ketika orang-orang tidak percaya kepada beliau. Orang yang selalu membenarkan Nabi ketika orang-orang menganggap Nabi adalah pembohong. Dan keistimewaan yang ketiga, beliau merupakan wanita terbaik pada masa itu. Dalam sebuah hadis an Ali bi Kufah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, khairu nisaiha Maryam ibnat Imran wa khairu nisaiha Khadijah bint Khuwailid. Dalam hadis itu diceritakan bahwasanya perempuan yang terbaik pada masa itu adalah Sayyidah Maryam bin Imran. Dan perempuan terbaik pada masa itu juga adalah Sayyidah Khadijah bint Khuwailid. Di sini kita tahu bahwa Sayyidah Khadijah perempuan yang mulia karena keagungan, keteladanan, dan juga sifat-sifat agung yang ada pada diri Sayyidah Khadijah. Dan keistimewaan beliau yang keempat adalah beliau merupakan orang yang mendapatkan salam dari Allah melalui malaikat Jibril. Dalam sebuah hadis dikisahkan bahwasanya malaikat Jibril datang kepada Rasulullah dan berkata, wahai Rasulullah, nanti Khadijah akan masuk dan membawakan engkau makanan. Jika dia sudah masuk, sampaikanlah salam Allah kepadanya dan juga salamku kepadanya. Dan juga beritakanlah kabar baik kepadanya tentang tempat di surga yang disediakan untuk Sayyidah Khadijah. Lalu Sayyidah Khadijah masuk dan Rasulullah menyampaikan apa yang dipesankan oleh malaikat Jibril. Sayyidah Khadijah menjawabnya dengan perkataan, Allahu assalam
wa minhu assalam, wa ilaihi ya'udu assalam, wa ala Jibril assalam. Di sini beliau berkata, Allah lah zat assalam, darinya assalam, dan kepadanya assalam, dan kepada malaikat Jibril salam itu. Di sini menunjukkan tentang kecerdasan beliau. Sebagaimana kita tahu, dalam agama Islam menjawab salam dihukumi wajib, dan redaksi penjawab salam itu sudah masyhur dengan perkataan alaikassalam, alaikumsalam, alaihissalam. Namun Sayyidah Khadijah tidak mengatakan itu untuk Allah. Sayyidah Khadijah mengatakan Allah assalam, Allah lah zat assalam, karena Sayyidah Khadijah tahu sesungguhnya Allah itulah zat assalam itu sendiri. Dari sini kita mendapatkan beberapa pelajaran, yaitu melalui keteladanan Sayyidah Khadijah. Semoga kita dapat mencontoh dan meneladani sifat-sifat agung Sayyidah Khadijah, dari menjadi perempuan yang selalu setia menemani Nabi dalam dakwah Islam, yang mau mendermakan waktu, tenaga, dan hartanya demi dakwah Islam, dan juga menjadi perempuan yang selalu menjaga kehormatan dirinya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.